dengan kerjasama ini Pak Erik juga udah belak-belakan. Kita berharap ada pemain kita yang ke sana ataupun pelatih kan itu pastilah kalau pelatih kan transfer knowledge gitu. Tapi ada pemain juga yang diberi kesempatan di Jerman yang nantinya ujungnya ketika dia kompetitif di Jerman bisa dilirik oleh klub-klub Eropa lain gitu. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Halo Is, apa kabar? Baik, Don. Dan tentu kita bersama Bang Yuke. Sehat Bang? Sehat. Tos dong, tadi kemarin kita tos. Nggak tos kita nih. Yang pasti kita kalau udah kayak gini ngebahas pasti nggak jauh dari sepak bola nasional, Is. Iya. Dan kali ini ada hal yang sangat baru dan menarik menurut gua di kubu PSSI di mana terjalinlah kerjasama dengan beberapa negara-negara. Federasi lah. Ya, federasi negara-negara. Dan kita di sini akan membahas bahwasanya awal pekan lalu tuh PSSI mengabarkan bahwa mendatangkan direktur teknik. Rencananya ya. Rencananya itu dari Jerman. Ya. Nah, kenapa Jerman nih? Apakah gara-gara isu bahwa Hitler meninggal di Garut? Dan sementara Coach Indra Shafri yang berhasil membawa medali emas SEA Games bakal menempati pos di kategori usia kelompok umur ya. Kelompok umur U22. Dikoreksi kalau gue salah. Dan apakah ini langkah yang tepat nih Bang Yuke dari PSSI? Pertama, dirteknya kan tadi kan Indra Shafri nih. Ya kan? Indra Shafri lo fokus aja nih U22. Dikemparlah ke dirteknya itu Jerman katanya. Ya. Gimana Bang? Ya gue setuju banget ya. Karena kalau melihat dari sepak terjangnya Pak Erik ini kan dia maunya high profile ya. Federasinya, tim nasionalnya. Artinya semua lingkupnya harus levelnya tinggi dong, naik dong ya. Dan Jerman kita tahu kan memang salah satu sentra sepak bola dunia kan di sana. Betul. Salah satu kiblat sepak bola dunia juga di sana kan. Di samping negara-negara lainnya ya. Dan kalau dari sisi infrastruktur, kemudian juga SDM, Jerman nomor 1 di Eropa. Bahkan dari package untuk penyelenggaraan siaran langsung liganya itu nomor 1 Jerman, bukan Inggris loh. Apanya nih? Kualitasnya? Kualitas penyajian gambarnya, terus angle-nya, kameranya, terus package-nya lah. Itu dia nomor 1 secara teknologi Jerman. Jadi wajar kalau mereka tuh menjadi acuan, menjadi benchmark. Dan Pak Erik kan tadi gue bilang, dia kan maunya high profile, semuanya naik. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Orang friendly match aja datengin nomor 1. Nah sekarang kita mau direktur teknik, ya nomor 1 lah gitu. Dan Jerman kan dari sisi infrastruktur dan SDM kepelatihannya itu biasa. Betul. Banyak sekali sekarang pelatih-pelatih Jerman yang beredar di Eropa tuh levelnya udah lu tahu sendiri lah. Di Indonesia juga ada kan? Paling pesaingnya cuma Pep seorang kali. Yang lainnya kan banyak pelatih Jerman. Benar. Terus juga Tuchel, banyak lah. Nagelsmann yang kemarin, terus Hansa Flick, ya kan. Terus sebelumnya ada Joachim Low. Pelatih-pelatih yang hebat gitu loh. Jadi mungkin dari sini dia ingin kita juga bisa belajar ya untuk menaikkan level sepak bola kita dengan mengangkat direktur teknik dari Jerman gitu. Dan itu yang gue kira akan juga menaikkan wibawa federasi juga ya. Nggak tanggung-tanggung. Tapi mudah-mudahan Jermannya memang Jerman yang kelas. Benar, karena sebelumnya juga sebelum Om Danur yang kemudian diganti Indra Shafri. Enggak ya? Ya Bernasum ya sebentaran doang. Karena dia kerangkap ngelatih juga. Ngelatih Paralimpiade kan. Tapi Bernasum kan ya Jerman. Tapi bukan Jerman yang top level gitu loh. Nah, sebelumnya kan kita juga udah sempat ngangkat direktur teknik si Peter Huistra. Itu kan Belanda juga kan. Ajax itu ya? Iya Ajax, tapi kan dia juga bukan orang yang top level gitu loh. Di area tekniknya sana kan. Nah, gua harapin nih dengan direktur tekniknya Jerman, ya tentu kita juga ingin filosofi sepak bola kita, terutama SDM kepelatihan kita. Karena direktur teknik ini kan dia membuat blueprint. Betul. Tentang aspek teknikal, kurikulum, dan juga kepelatihan terutama. Memproduksi banyak pelatih-pelatih, menyamakan istilahnya falsafah sepak bola ya. Kemudian menaikkan kualitas performa para pelatih. Kan mereka silabusnya kuat banget. Itu yang gue harapin juga menjadi hal yang positif buat kita. Gitu. Kenapa Jerman? Di sisi lain juga ini kan salah satu rencana juga jangka panjang dari Pak Erik ya untuk membawa pemain-pemain kita bisa berkiprah di Eropa dengan cara yang lebih mudah ya. Karena sejauh ini kan kita agak kesulitan tuh untuk mengirim pemain. Karena kita tahu Jerman ini salah satu pintu pemain Asia untuk bisa berlaga di kompetisi Eropa. Banyak pemain Jepang. Banyak pemain Jepang kan di sana gitu kerjasama. Dengan kerjasama ini Pak Erik juga udah
belak-belakan. Kita berharap ada pemain kita yang ke sana ataupun pelatih kan itu pastilah kalau pelatih kan transfer knowledge gitu. Tapi ada pemain juga yang diberi kesempatan di Jerman yang nantinya ujungnya ketika dia kompetitif di Jerman bisa dilirik oleh klub-klub Eropa lain gitu. Dan agak lebih mudah gitu. Kita misalnya untuk masuk ke Liga Inggris kah atau ke Liga Spanyol karena di Jerman ini sudah kompetitif. Kita tahu berapa banyak pemain Jepang yang kompetitif di Jerman akhirnya dilirik sama klub besar di Eropa lainnya dan sekarang makin berkembang gitu. Ini yang salah satu yang menjadi incaran juga nanti jangka panjangnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kiblat kita nih ya bergeser nih ke Jerman terkait dengan kita tahu tadi Bang Yuke sempat ada statement terkait dengan kompetisinya Liga Jerman. Nah, kalau lu ngelihat Liga Jerman kemarin seru banget ya. Dortmund akhirnya kegeser. Iya itu, aduh. Tapi nggak rusuh loh. Terus sama ini Don, peradaban juga. Peradaban, iya. Semoga ini transfernya lebih luas lagi ya. Benar. Cuma sosok keilmuannya, tapi juga budayanya. Tadi kan lu sempat singgung Dortmund ya. Mereka kalah supporternya itu tenang loh. Tetap berikan support. Support ya, luar biasa. Negara Wakanda gimana? Udah dibakar. Bahkan sebenarnya kan di Jerman tuh paling sering supporternya nyalain flare. Tapi damai. Damai ya. Maksud gua hooligan lah ya kalau bahasanya gitu. Tapi mereka tuh benar-benar ya bukti cinta mereka ke klub ya dengan memberikan dukungan yang positif gitu. Dan ini yang terlihat kemarin memang di tikungan akhir Bundesliga itu memang benar-benar luar biasa. Itu kampanye yang bagus banget. Kampanye bagus banget. Ya. Itu mereka tuan rumah, mereka perlu menang berapapun 1-0 juga menang, semua udah dipenuhi itu stadion Dortmund itu. Karena gue pernah ke sana Don, ke stadion itu. Itu kan Signal Iduna itu kan di negara bagian Westfalen. Jadi itu memang fanatik banget supporternya. Tapi itu di peradaban itu yang gue salut ya. Mudah-mudahan nih juga diviralin ya di medsosnya kita nih lihat cara supporter bagaimana mendukung walaupun mereka gagal misalnya dalam mencapai sebuah target, tapi yang dilihat bukan itunya, cuman effortnya, etosnya gitu. Dan pemain semua juga kan nggak mau gagal ya, nangis semua. Tapi justru yang ngebangkitin semangat supporternya, itu indah banget. Itu indah banget ya. Is, tadi lo sempat nyinggung soal Bundesliga, Is. Sebagai komentator Bundesliga, padahal paginya kerokan. Is, lo ngelihat Liga Jerman, ya kan lo udah berapa kali nih ya musim kemarin nih kan jadi komentator Liga Jerman. Bagaimana banyak klub-klub baru kayak Union Berlin, segala macam. Nah itu bagaimana tuh? Union Berlin kan beberapa tahun lalu masih ada di kasta terbawah. Gitu. Ada berapa kasta sih sebetulnya? Wah banyak Don. Kalau ada beberapa kasta tuh banyak Don. Gue lupa ya. Bahkan di regionalnya itu regional 4 aja tuh kita lumayan agak sulit juga untuk kompetitifnya karena memang sistemnya kompetisi mereka itu memang sudah tertata ya dari kompetisi profesional maupun pembinaan terutama amatir pembinaan apalagi benar-benar kompetitif sehingga mereka tuh kebanyakan melahirkan pemain bukan membeli pemain. Iya. Kalau di Jerman tuh paling yang beli pemain itu lebih sering adalah Bayern Munchen kan kita tahu. Itu pun beli dari Jerman. Iya, maksud gue pemain-pemain dari Dortmund. Pemain bintang yang lahir cepat gitu akan ditarik sama Munchen duluan atau udah lebih cepat dilirik sama klub-klub Eropa besar. Banyak sekali talent scouting yang memang selalu berkeliaran di Jerman itu setahu gua. Nah, ini yang membuktikan bahwa selama ini kompetisi Jerman tuh secara klub finansialnya tuh paling sehat bisa dibilang. Iya. Tapi menarik ya, Liga Jerman ini kan zaman tahun 90-an kan yang besar tuh Schalke, ada Hertha Berlin, ada Kaiserslautern, Hamburg ya, Köln. Tapi Köln masih ada di divisi teratas. Tapi kan kayak Kaiserslautern, kayak Hertha Berlin bahkan turun. Schalke juga sempat degradasi, walaupun udah balik lagi ke Bundesliga. Tapi kalau melihat klub-klub baru kayak Union Berlin, RB Leipzig segala macam yang bahkan Mainz itu pada saat Mainz itu mantan Mainz kan mantannya si Tuchel juga kan juga kalau nggak salah gitu. Gitu. Jadi kan ini ngelihat kompetitifnya Liga Jerman apakah nanti juga akan terlihat di Indonesia yang notabene ya yang tadi Bang Yuke bilang artinya nggak cuma bonding dari segi kualitas teknik tapi apakah nanti itu ada image karena kita tahu bahwa Pak Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir kan ada target ke Piala Dunia 2038. Iya betul. Lalu ngeliatnya itu Bang Yuke gimana? Ya, gue coba mengilustrasikannya. Dulu waktu tahun 2000 ketika Jerman gagal di Piala Eropa 2000, itu gagal di bawah penyisian. Itu era terakhirnya Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. 2000 ya tuh ya? 2000. Itu Jerman benar-benar melakukan revolusi yang luar biasa. Mereka melibatkan pemerintah dan pemerintah memberikan donasi ratusan juta
euro ya untuk membangun banyak pelatih-pelatih dan sekolah-sekolah infrastruktur di berbagai negara bagian. Lu tahu apa yang terjadi dengan cara mereka melakukan itu? Puluhan ribu pelatih baru muncul, puluhan ribu fasilitas yang apa istilahnya berstandar profesional itu muncul, bukan cuma di stadion, di sekolah-sekolah. Dan dengan begitu pun mereka perlu 14 tahun untuk juara dunia, Don. 2014 baru bisa juara dunia lagi. 14 tahun. Jadi proses itu nggak bohong memang gitu bahwa mereka negara maju pun juga melakukan itu untuk bisa mereka bounce back gitu loh. Betul. Kita ini belum pernah bounce back, kita masih di bawah. Ya terlalu naif kalau kita ngimpinya besar cuma nggak menjalani proses yang panjang. Mudah-mudahan ini jadi momentum, jadi tonggak untuk jangka panjang untuk perbaikan sepak bola dari sisi kualitas secara SDM, pemain, pelatih dan seterusnya. Juga infrastruktur dan teknologi. Dan itu Jerman menurut gua memenuhi syarat itu. Di Liga Indonesia ada Thomas Doll, tapi juga sebetulnya ada pelatih Indonesia yang berguru di DFB ya. Banyak lah. Di Jerman ada Ganesha, ada Ricky Nelson, ada juga satu lagi. Termasuk Kusnel Major juga pernah ke sana, Leverkusen. Jerman. Satu lagi pelatih timnas putri. Rudi Eka. Rudi Eka kalau nggak salah juga pernah ke DFB. Nah, kalau misalnya kita bicara apa yang dilakukan Thomas Doll, ya kan, bagaimana yang lu sempat agung-agungkan tuh terkait dengan apa yang Thomas Doll lakukan dengan pemain muda Persija segala macam. Nah kalau lu ngelihat Jerman ini transfer knowledge, menurut lo cocok nggak sih? Sekarang kan kita tahu nih, kita kadang-kadang suka, kita mau cocoknya sama Brazil, sama Spanyol, kita tuh negara dengan agama sepak bola gitu, gitu segala macam. Nah, kalau lo ngelihatnya gimana? Sedangkan Jerman kan negara imigrannya banyak tuh, kayak ada dari Turki, ada yang dari Afrika juga. Benar sama kita itu. Cocok. Kalau gue sih harusnya cocok ya. Agak lebih bisa diterapkan di Indonesia ya. Ya mungkin nanti bisa dikombin dengan Vilanasia mungkin. Nanti itu kan tinggal bagaimana direktur teknik ini bisa menyesuaikan gitu dengan kultur yang ada di kita. Tapi yang kita perlu lihat adalah bagaimana etos kerja dari Jerman itu. Bagaimana cara dia membangun fondasi sebenarnya. Itu yang dibutuhkan. Makanya kenapa Jerman, ya itu seperti tadi Bang Yuke bilang, dia tuh kuat banget. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya Pak Erick ini jangan program mercusuar doang gitu. Tapi memang fondasinya ini harus dibenerin karena targetnya 2038. Ada impact-nya ya? Ada impact-nya. Jangka panjangnya 2038 kita lolos Piala Dunia lah paling nggak gitu. Nggak muluk-muluk, bukan jadi juara dunia ya, tapi lolos ke Piala Dunia dengan jalur prestasi. Kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus. Tapi memang fondasinya ini harus dibenerin. Jangan sampai kita terlena hanya dengan juara SEA Games, kita udah kayak juara dunia gitu. Nah ini yang perlu dibangun adalah dari pembenahan kompetisi sih terutama sih. Ini penting banget sebenarnya. Kompetisi ini untuk membuat kompetisi yang sehat ya, bukan sekedar rame gitu. Dan kualitasnya bisa meningkat. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak asal banyak datangin pemain asing misalnya, gitu. Tapi kualitasnya nggak terukur. Nah ini yang perlu jadi catatan sebenarnya dalam membangun fondasi ini. Nah ini orang dari Jerman yang terkenal agak lumayan saklek juga. Kita tahu Doll sesaklek apa gitu kalau di Persija. Ya gua rasa sih ini harusnya salah satu tonggak yang tepat untuk membangun fondasi sepak bola kita lebih kuat. Gue pernah dilatih sama pelatih Jerman namanya Bukar Pape, zamannya di Asio tahun 97. Buset, itu muntah kuning semua. Dan emang kayak kondisi fisik sih ya. Kalau menurut gue yang emang ya salah satu yang minornya ya dari segi kualitas pemain. Tapi kalau gue boleh kita tahu bahwa Jerman pernah menghajar Brazil di Piala Dunia, bahkan di kandang Brazil di Maracana saat itu. Dan itu nangis semua. Dan ada supporter yang tua Brazil tuh, saya udah meninggal yang nangis itu. Karena itu final akhirnya juara kan Jerman. Götze kan. Lawan Argentina. Nah, gue ngelihat kakinya tuh kecil-kecil. Kalau kita kan ngeliat pemain bola tuh betis gede gitu kan segala macam. Nah, sport science Bang Yuka. Oh iya, sudah bagaimana pasti. Kalau ngelihat sport science yang ada di Indonesia sekarang? Dan kita perlu bantuan knowledge tambahan sebenarnya dari Jerman. Iya, gue merujuk dari hasil kemarin SEA Games ya. Itu kan gue sempat nonton di salah satu tayangan diceritakan bahwa sekarang timnas sudah lebih baik ya dari persiapan ya. Mereka menyiapkan elemennya nggak cuma pemain, pelatih ataupun juga tim medis, tapi juga ada psikolog, ada HPU juga. Di HPU ini mereka ada alat teknologi yang bisa mengukur faal tubuh. Jadi ketebalan otot, terus massa otot segala macam, golongan darah, itu ternyata mempengaruhi itu. Dan itu harganya 2 miliar dong. Waduh. Jadi itu kan bagus ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya
belum ada. Sekarang kan pikiran. Iya, sekarang kan dengan kepemimpinan baru Pak Erick ini kan tadi seperti gue bilang dia kan pengennya selalu yang di atas. Top level ya. Iya, apa yang kurang disupport, apa yang kurang disupport. Nah, ini memang cocok dengan pilihan dia untuk ke Eropa, berkiblat ke Eropa ya. Jerman kan bagian dari Eropa ya. Sehingga gue harapin ini bisa jadi salah satu jalan lah untuk kita bisa sampai ke targetnya dia gitu. Mudah-mudahan dia bisa terus ya. Paling enggak di pemilihan berikutnya dia masih ada gitu kan. Karena khawatirnya kalau ganti ketua umum terganti lagi. Indonesia banget itu yang gue takut nih sebenarnya. Iya. Karena katanya indah nih semua. Awalannya nih udah enak, momentum dapat, buka gerbang terus gitu kan. Cuman jangan sampai ntar dia berhenti tengah jalan tuh. itu sebenarnya kekhawatiran kita ya. Karena kan sebenarnya kan sosok Erick Thohir ini kan gimana juga dengan olahraga sih sangat luar biasa ya. Pernah memiliki Inter Milan, lalu juga pernah memiliki klub basket. Di basket juga, Oxford United juga kabarnya juga seperti itu. Masih. Nah itu kan kita melihat bagaimana background beliau sebagai pengusaha yang sukses sekaligus yang cinta olahraga. Basket juga di tangan dia juga sangat luar biasa. Ya mungkin mudah-mudahan juga Indonesia bisa ini soalnya ini boleh dibilang ini ketua umum yang paling pas ya. Dalam arti dari sisi dia tadi Doni bilang memang passionnya di sport. Terus dia punya positioning yang sangat kuat di pemerintahan, ya kan? Dia punya relasi yang luar biasa di luar. Ulang tahun pun datengin Roberto Carlos. Itu larinya 99, 19. Artinya satu. Dia powerful. Itu yang dulu kita nggak punya. Dulu mungkin kita bisa mendudukan ketua umum yang punya power, tapi powernya di dalam negeri doang, nggak full. Izin susah misalnya gitu kan. Kalau sekarang kan ke BUMN dia punya akses, support. Perizinan dia tinggal telepon Kapolri, ya kan? Posisi dia kan keluar ngundang tim-tim besar atau pemain-pemain bintang, tinggal angkat telepon. Tinggal dia pernah milikin Inter Milan, legend-legend Inter Milan ikut. Bahkan kabarnya Argentina kesini kemarin yang kesini tuh Xavier Zanetti juga dilibatin juga. Kayak masih dia di member IOC deh, itu di posisi di olahraga tuh juga kuat, berarti udah kuat banget. Nah, kalau misalnya kan direktur teknik udah ada nih dari Jerman, kita belum tahu siapa ya? Iya, belum. Dirahasiain atau masih dirahasiain? Gue nggak tahu nama besar. Karena baru jalan itu awal Juni rencananya. Tiba-tiba Oliver Kahn kan? Gorila. Nah, kalau dengan adanya direktur teknik, berarti kan posisi Indra Safri nggak ada lagi direktur teknik. Tapi dengan keberhasilan dia untuk meraih medali emas kemarin, tentu sekarang semakin menahbiskan bahwa Indra Safri akan berada di posisi kelompok usia nih, U23. U23 nih yang memang banyak nih agendanya ternyata nih. Iya, padat banget. Padat banget sampai itu paketannya Kurniawan dan lain-lain. Iya, masih. Lanjut ya. Masih. Pantesan Kurniawan nggak WhatsApp gua. Karena kan ada proyek, tumben dia nggak nanyain gitu kan, gitu. Nah, kalau misalnya gini, menurut lo nih ya, menurut Bang Yuka dengan langgengnya ini, pantas gak sih Indra Safri misalnya diperbantukan juga ke senior atau apa? Tuh di pertanyaannya prompternya kurang ajar nih. Atau selayaknya juga pelatih timnas senior dari Jerman juga gitu. Mengingat kita tahu STE diperpanjang nggak sih kontrak? Sampai Piala Asia kan? Kan dia udah bicara juga di media Korea memberikan isyarat bahwa dia sampai Piala Asia. Januari kan? Iya, Januari. Mungkin itu bagian dari addendum ya. Karena kan sebenarnya kan kontraknya sampai Desember. Maka ini bagian dari proyeknya dia juga. Dia mungkin juga pengen nyelesain juga. Betul. Terlepas apakah itu kemudian berpanjang atau enggak, yang jelas dia sudah bicara bahwa dia cuma sampai Piala Asia. Nah, kembali lagi kepada proyeksi ke depannya. Karena kan kelihatannya memang Pak Erick pengen lebih. Pengen cari mungkin pelatih senior yang lain ya. Bahwa ini adalah bagian dari peninggalan pengurus lama STI ini, ya itu memang faktanya gitu loh. Dan Pak Erick kan sekarang sudah melakukan pelan-pelan nih, kayak misalnya dia sudah sounding bahwa pelatih timnas putri kan dari Jepang. Kan dia mau yang Jepang, karena Jepang tuh juara dunia. Ini bisa kebayang dong. Kalau makanya gue nggak percaya begitu pas ada rumor yang mengatakan nanti direktur tekniknya dari Jepang. Nggak mungkin. Jepang sama Korea tuh matahari kembar. Benar. Bisa kebayang nggak sih direktur tekniknya Jepang terus pelatih seniornya Korea? Apple to apple doang ya. Kan. Pasti dia pengen yang lebih. Nah kalau Jepang tuh emang lebih ngambil ke putrinya. Tapi kalau untuk masa depannya, pasti Pak Erick pengennya yang Eropa. Yang dari Eropa. Gitu. Nah kalau lo sendiri ngeliat Indra Safri nanti di kelompok usia, artinya itu posisi yang pas banget nggak sih buat seorang Indra Safri? Yang kita tahu selalu kelompok umur tuh dia ya emang udahlah jagonya lah gitu. Iya, kalau untuk kelompok umur bisa dibilang pelatih paling berprestasi untuk lokal ya. Sekarang ya dia.
Gitu. Itu kita nggak bisa pungkiri ya, U19 juara, U22 juara, kemudian U16 juga pernah juara walaupun levelnya invitation ya, U17 dan U18, terus SEA Games kemarin. Gitu. Nah ini kita melihat sebenarnya ini sudah positioning yang pas sekarang bagi Coach Indra untuk terus bisa membantu melahirkan ataupun mencari pemain-pemain baru sebenarnya yang dibutuhkan untuk fondasi timnas senior kita. Karena kan sebenarnya kan keahlian Coach Indra itu scouting, scouting itu ya, makanya tajam kenapa dia bisa ditempatkan sebagai direktur teknik kemarin. Tapi yang sekarang gue lihat memang ini adalah posisi yang pas buat dia untuk bisa menjadi jembatan pemain-pemain muda kita. Untuk ke senior gitu, untuk memberikan ruang gitu, dilihat sama pelatih timnas senior nanti, oh ini memang pemain yang oke gitu, berikan kesempatan bagi pemain muda kita. Dan dengan padatnya event di tahun ini, sepanjang tahun ini, AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23 kita tuan rumah, kemudian Asian Games gitu. Ya ini sudah tepat, ya Coach Indra fokus di U23. Senior udah ke stay aja. Jadi memang sekarang tuh sepertinya yang akan menjadi bonding ya timnas masa depan tuh di timnas Indra Safri. Iya, betul. Bukan karena tim ini kemarin baru juara SEA Games, tapi karena memang ini tim masa depan yang nanti akan meneruskan generasi senior. Betul. Dan kebetulan memang di tahun ini itu agendanya banyak. Jadi kesempatan buat Indra Safri mematangkan cikal bakal pemain senior ini gitu. Di U23. Tadi Rais sudah sempat sebutkan. Jadi di samping kualifikasi Piala AFF, AFF U23, Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games itu kan range-nya kan 23-24 ya. Kenapa 24? Karena Asian Games ini masih pakai pemain 99, clearance 99. Karena kan yang kemarin batal karena Covid. Jadi sekarang dikompensasi. Jadi timnas Asian Games itu U24 plus pemain senior. Berapa orang tuh plasma? Tiga. Kayak kemarin kan kita waktu Asian Games di sini kan ada Lili Pali, ada siapa lagi tuh, Beto ya kalau nggak salah. Iya betul, Beto. Nah sekarang berubah nih, artinya Indra Safri dengan skuad timnas SEA Games yang diproyeksikan sama Pak Erik dan Pak Erik sudah sebutkan akan menjadikan cikal bakal timnas buat Asian Games. Ini mungkin nanti Coach Indra akan bagi nih, karena kan kalau Asian Games itu kan U24, kayak Asnawi, True Egi, Rianto, itu masih bisa main. Jadi sepertinya ini akan ada layer sendiri, Sementara kalau untuk untuk kualifikasi Piala Asia U23 ya pasti anak yang kemarin. Iya, betul. Artinya nggak overload jadinya, walaupun sangat padat tapi nggak overload karena pemainnya banyak. Tinggal nanti problemnya tarik-tarikan nggak nih sama senior? Iya. Karena kan skuad STI ini kan banyak pakai pemain-pemain U23 juga. Betul. Yang dimana sebelumnya kan dia sudah berhasil memotong generasi sehingga banyak pemain-pemain muda yang dipromosikan ke timnas senior. Nah sekarang mereka harus kembali ke kelasnya gitu. Karena ada target-target yang juga harus mereka bisa capai gitu. Ini menarik nih, menarik karena gini. Ini gue asumsi aja ya, bukan asumsi. Maksudnya gue ngelihat kayak contoh Mbappe. Mbappe kan usianya muda. Terus dia masuk ke senior Perancis, tapi dia nggak balik lagi ke bawah. Ini sempat rame nih di Twitter nih, ada salah satu teman gue lah ya, nge-tweet gitu langsung diserang lah ya, terkait dengan, wah lu, ya kita nih kalau berkaca sama Thailand yang kemarin, Thailand di final itu mereka kebanyakan pemain-pemain Liga 2-nya Thailand bahkan, mayoritas gitu. Dan bahkan pemain-pemain timnas Thailand yang senior yang usianya sebenarnya masih bisa main di SEA Games, itu nggak dikasih turun. Nah kalau misalnya nih ya, ini dari kacamata lo berdua, dari lo dulu Is, karena tadi Bang Yuke baru selesai ngomong. Ini gue agak sedikit lebar, tapi ini menarik karena kalau misalnya itu kan sah-sah aja Bang, itu sah-sah aja. Lu dipanggil udah senior dipanggil lagi. Kalau menurut lo seharusnya apakah pemain yang udah dipanggil senior nggak perlu lagi dipanggil kelompok umur? Gini ya, kalau kompetisinya mendukung, gue sih ya nggak perlu harusnya. Kompetisi liganya maksudnya? Iya, kalau secara lingkungannya mendukung, ya kita tahu lah Thailand mendukung banget, kompetitif gitu. Iya, makanya mereka bisa melakukan itu karena persaingannya juga sangat sengit dan sangat ketat ya. Nah, kalau di kita ini kan belum seperti itu dah. Kita nggak bisa. Bandingin itu aja. Iya, paling itu aja gitu. Nah, ini yang harus dibangun ya itu tadi fondasinya itu, dari kompetisinya harus dibuat sekompetitif mungkin sehingga layer regenerasinya nggak cuma si pemain-pemain ini doang gitu. Jadi pemain ini nggak perlu lagi turun lah lo gitu buat bantuin ini, buat ngegendong gitu ibaratnya kan gitu. Ya itu yang mesti dibentuk sama PSSI sekarang. Karena yang nyetak gol yang 2 sama Thailand itu main Liga 2 dan peringkatnya itu peringkat belasan. Klubnya itu peringkat belasan, dia mencetak 9 gol sementara ini. Ya mungkin juga buat Thailand sudah terlalu sering berjaya di kelompok umur, buat mereka juga nggak terlalu
euforia banget main di SEA Games ya. Bukan mengecilkan arti prestasi kita kemarin di SEA Games, tapi mereka sudah punya level yang berbeda. Jadi mereka punya prioritas. Sama lah Don kalau di futsal. Dia kan dia nggak sering-sering juga nurunin pemain utama di AFF kan. Betul. Dia kan nurunin di Piala Asia, Piala Dunia kan. Nah, Indonesia kan nggak punya stok itu gitu loh. Makanya kalau idealnya memang kalau yang sudah naik ke senior ya udah main di senior aja supaya level mereka tetap di situ. Jangan turun, kalau turun ntar mereka gendong. Tapi yang di bawahnya feedernya ada nggak ini? Itu dia. Nah dengan situasi seperti itu, makanya gue pikir nanti untuk Piala AFF kita nggak usah pakai main SEA Games, kita pakai pemain yang di bawahnya. Karena AFF U23 itu menurut gue nggak terlalu gengsi menurut gue. Iya. Yang gengsi itu ada di SEA Games sebenarnya, dan mereka sudah lewatin itu. Kalau mereka main lagi di AFF U23 kan pick to pick susah Don. Betul. Dia kasih kesempatan yang bawah untuk ngelapisin. Ini kemana yang SEA Games ini? Ke Asian Games. Gitu. Artinya ada jenjang yang emang yang ke atas nanti Asian Games sebenarnya kan ke Olimpiade. Untung ujung-ujungnya gitu nanti. Menurut gue. Supaya nyiapin yang di bawah naik. Iya, ini nggak ada pertanyaan tapi iya karena dia pertanyaannya mancing-mancing, kita nggak usah ladenin. Iya, betul. Membuat kita diserang. Tapi kalau misalnya gue boleh membandingkan, gue ingat banget pada saat Cina membangun kompetisi dengan politik mercusuar, dengan proyek mercusuar, banyak mendatangkan pemain-pemain, ada pelatih kelas dunia, Marcelo Lippi, segala macam, Lippi segala macam, tapi ya nggak ada, sebentar ya nggak artinya nggak impactful banget kan gitu kan, dan padahal mereka juga banyak juga menciptakan pelatih segala macam. Nah, cara kita sama nggak sih sama mereka? Gue takutnya endingnya sama deh Bang. Ya itu pun Cina udah berupaya, masih nggak sustainable. Kita berupaya aja belum. Iya dong. Jangan lihat yang gagal, tapi lihat prosesnya. Mereka udah melakukan itu. Nah, maksudnya sama nggak sih cara kita dengan mereka? Maksud gua kan tadi kan lo bilang nih, jangan sampai cuma manis di awal gitu kan. Karena kan kita tahu bahwa gebrakan dari ketua umum kita ini Pak Erick ini luar biasa nih, dari awal dipukul dengan situasi tidak jadinya Piala Dunia U20 tapi kesininya tuh wangi banget nih. Kalau lu ngelihat apakah kita sama nggak sih dengan Cina jalannya gitu? Apa beda? Apa di sana nggak ada Erick Thohir? Adanya siapa? Eric Cham. Cina dengan apa yang sudah mereka lakukan ya Don, ya tetap Cina ada di level atas Asia tetap. Secara kompetisi tetap bersaing, tetap di atas gitu. Kita kan nomor berapa nih? 26. Bahkan di Asia Tenggara kita nomor 6 kalau nggak salah. Jadi kita terlalu jauh kalau mengacu ke Cina ya. Let's say Cina melakukan itu dianggap gagal ya Piala Dunia 2050. Betul. Tapi kan paling tidak mereka sudah membuat blueprint yang bagus gitu loh. Bagaimana cara itu berproses. Kita baru menyusun blueprint, belum melaksanakan gitu. Jadi ya tetap aja kita konsisten dengan visi misi yang kita pengen kejar gitu. Yang penting jangan berubah ya. Siapapun ketuanya ya. Itu sih. Nah, kalau lo ngelihat blueprint tadi kan, udah datengin direktur teknik Jerman, timnas putri, juga dipegang sama Jepang segala macam. Terus tadi juga di timnas SEA Games kemarin juga banyak aspek-aspek di luar teknis yang memang dibuat. Nah, lo ngelihat masa depan Indonesia ini dari segi ya sepak bola ya, secara keseluruhan ya, secara holistik itu lo ngeliatnya seperti apa? Kalau ngomong masa depan sebenarnya selalu gue bilang masa depannya sebenarnya harusnya cerah. Kalau melihat potensi. Tahu nggak kenapa gue nanya masa depan? Lo kan kayak dukun. Ngeri banget. Kalah dong. Iya. Tapi yang pasti itu kalau ngomong masa depan sepak bola Indonesia dengan potensi yang kita punya ya harusnya cerah gitu. Tinggal bagaimana cara kita mengelola sebenarnya. Nah, ini yang perlu perhitungan yang matang betul, jangan sampai terjadi lagi kegagalan-kegagalan seperti periode pengurus sebelumnya. Sekarang sekarang sudah rigid, sudah dalam perhitungan matang gua rasa gitu. Mau dibuat plan seperti apa? Bahkan dia sudah menargetkan revenue untuk PSSI aja sampai 266 miliar dengan membuat PT baru dan ada yayasan gitu. Nah, ini kan sudah bukti bahwa sebenarnya PSSI sudah mulai konsen nih, full untuk timnas, pengembangan tim nasional. Klubnya dibiarin aja sama Pak Erick. Maksudnya dibiarin itu untuk berkreasi sendiri, industrinya untuk ngebangun sendiri si klub ini. Tapi kan dia juga memberikan stimulus, yaitu dengan mendatangkan klub-klub, mungkin dia akan memberikan jalur, membuka jalur komunikasi dengan link-link yang dia punya di luar negeri gitu, pada klub-klub gitu agar bisa lebih berkembang lagi dan mungkin nanti bekerja sama dengan klub-klub luar. Ya ini yang harus dibangun ekosistem itu, Don. Jangan sampai juga seperti Cina ya, kita tahu klubnya memang disupport duitnya, gila-gilaan, bisa datangin pemain dengan sangat luar biasa gitu, dan bintang pelatih, dan bertahannya waktu itu cuma
si Shandong Luneng kalau nggak salah Lipi itu. Iya. Ya pokoknya juara Liga Champions itu. Guangzhou. Iya, Guangzhou. Pokoknya nggak bertahan lama, walaupun tetap ada di level atas Asia gitu. Tapi secara prestasi juga kan? Ada yang bangkrut juga kan? Iya, makanya ini jangan sampai terulang untuk klub-klub kita nanti, untuk sepak bola kita. Jadi dibangun fondasinya udah benar banget. Jerman udah. Gua rasa harusnya tolak ukurnya udah seperti klub-klub Jerman. Kita itu menghasilkan pemain, jangan cuma bisa membeli pemain. Itu sih yang penting. Itu dia. Karena gua overall lah ya, ini udah berapa bulan Pak Erick Thohir jadi ketua umum PSSI? Dari Februari ya, artinya udah 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan ya. Pas biasanya tuh 3 bulan tuh atau 100 hari tuh biasanya tuh kalau di Indonesia tuh ditanyain tuh. Skala 1 sampai 10 Bang Yuke. Berapa poin Pak Erick selama 3 bulan ini dengan segala macam gebrakan-gebrakannya? 8,5 lah. 8,5. Dan yang paling apa ya? Yang paling menurut signifikan, yang paling bagus gebrakan Erick Thohir tuh. Dia ini datang bukan untuk mengevolusi federasi, tapi merevolusi. Waduh, gile. Revolusi karena dia istilahnya dari kaki sampai kepalanya sama dia dirombak semua. Tadi gue sedikit menyambung kata Rais ya. Erick itu sampai berkomunikasi sama Walter Zenga untuk jadi direktur tekniknya Persita Tangerang. Kaget gue Walter Zenga men, itu gila. Itu kalau lu pecinta Liga Italia tahun 90-an, Walter Zenga tuh kiper luar biasa. Itu kan tadi gue kembali lagi itu kan gue mau menyitir bahwa Erick ini serius banget untuk benahin ini. Dia serius banget sampai kita nggak pernah lihat ada figur-figur lain di luar dia dan Arya yang berbicara ke media. Dia pengen konfirmasi semuanya bahwa ini gue urusin. Lu percaya gue kerjain ini gitu. Karena passion gue di sepak bola. Bahkan Rosyana Silal aja coba mancing dia kan. Jangan-jangan nih Pak Erick cuma untuk naikin popularitas kan. Dia bilang, sebelum saya ada di pemerintahan, saya tuh udah penggemar olahraga. Saya tuh pemilik Inter Milan, saya tuh pernah di Sixers. Passion saya emang olahraga. Dia coba mau mengkonfirmasi, gue tuh persoalan itu belakangan gitu. Tapi gue pengen passion gue ini benar-benar tereksekusi. Seperti dia mengeksekusi dengan baik basket, kemudian bola di Eropa yang dia pegang. Nah, dia sekarang dapat tanggung jawab besar di federasi. Wewenang dia lebih luas. Dia coba manfaatkan semua koneksi yang dia punya, power yang dia punya, energi yang dia punya untuk bangun ini semua. Bahkan tuh exco tuh semua nggak ada yang cawe-cawe lagi tuh. Apa yang mau dicawe-cawe? Bahkan perubahan format pun juga mereka setuju-setuju aja tuh. Karena Erick udah tunjukin gitu, mengangkat kredibilitas federasi di mata publik maupun di mata dunia. Bahwa sekarang nih federasi yang gue pegang ini nggak kaleng-kaleng nih. Itu yang gue mau, kenapa gue kasih 8,5. Sisanya ntar kita lihat perjalanannya. Apaan? Saatnya ngejilat. 1 sampai 10 is, Bapak Erick Thohir gimana nih selama 3 bulan atau 1 hari lah katakanlah. Kalau melihat yang sekarang ya 8 lah. 8 nih. Lu lebih pelit ya sih. Kenapa tuh, Guys? Gini ya, oke, sekarang sudah berjalan ya semuanya gitu. Fondasinya sudah coba dia rombak, dia benahi gitu. Tapi kan memang butuh proses ya hasil. Ya ini yang kita tunggu sebenarnya. Kalau gue sih belum terlalu ingin namanya ya terlalu memberikan penilaian yang bagus juga di awal, gitu. Takut-takutnya gitu. Karena kan kita sering nih di PHP nih. Oh, lu sering dikecewain. Dia nggak mau memberi penilaian bagus di awal, tapi kasih 8. Lumayan ya, kasih 8 gitu. Karena lu bilang Bang Yuke 8,5 gitu. Udah gue 8 lah. Tapi seenggaknya memang apa yang dilakukan ini sudah di jalur yang benar sih. Gitu ya? Kita patut apresiasi itu, Don. Ini sudah di jalur yang benar. Jadi tinggal bagaimana konsistensi dan kita harapkan ini tidak banyak direcokin lagi sih sebenarnya oleh pihak-pihak luar ya. Wah, siapa itu? Enggak, maksud gua dia mau panjang lagi. Kok bisa ngomong pihak luar? Enggak, maksud gua pihak luar tuh tidak ada dari pihak luar tuh kayak misal masalah kita terganggu kompetisi karena masalah perizinan gitu. Itu kan mengganggu banget. Betul. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu seperti Kanjuruhan lagi. Iya, jangan ada lagi lah hal-hal non teknis yang kita tidak ingin. Atau ada nolak Israel gitu. Ya, gitu. Dan scorer jangan lupa juga ya, tolong tulis di kolom komen juga. Penilaian kalian bersama PSSI bersama Bapak Erick Thohir ini sebentar ini seperti apa? Apakah lu masih ragu atau lu udah sangat percaya dengan seorang Erick Thohir yang setidaknya sampai 3 bulan ini sudah sangat baik kalau menurut gua menjadikan PSSI dari organisasi yang kita pandang sebelah mata. Sekarang ini kita cukup salut respect dengan apa yang ada gitu. Tapi ya kita tahu bahwa gimana juga ada sesuatu yang bisa mengganjal
Mudah-mudahan nggak jadi wapres. Oke, Scorer jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Nanti akan ada gue Doni Zola, Gua Rasatnan. UK. ciao.